Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan, NIM F1B 019142. Saya dari kelompok 19 dan ingin menjelaskan laporan P2 tentang flip-flop dan juga membuktikan tabel kebenaran jika flip-flop sinkron dengan input secara manual pada EWB. Dan juga analisis alurnya dari input dan keluarannya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan dari P2 ini. Atau laporan dari percobaan 2 yaitu flip-flop. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui apa itu rangkaian sekuensial dan lens. 2. Memahami sifat perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop. 3. Memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop saat input dimodifikasi. 4. Mengetahui perbedaan pada setiap jenis-jenis flip-flop. Yang kelima, memahami sifat perilaku serta tabel kebenaran dari jika flip-flop asinkron. Yang keenam adalah memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari jika flip-flop sinkron. Yang ketujuh, mengetahui perbedaan jika flip-flop asinkron dengan sinkron itu sendiri. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah laptop dan juga aplikasi elektronik Workbench. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar teori dari praktikum ini. Dasar teori pertama adalah rangkaian sekuensial dan elemen memori. Nah, rangkaian sekuensial ini adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya itu dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Dan elemen memori sendiri adalah tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Yang kedua itu lens dan jenis lens. Lens adalah rangkaian dasar yang digunakan untuk informasi dan elemen rangkaian yang mengubah output berdasarkan masukan aktif dari input sebelumnya dan keluaran sebelumnya. Itu adalah pengertian dari lens. Dan lens sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu satu SR lens yang mempunyai 2 signal. Yang satu merupakan komplemen dari yang lainnya. Nah, yang kedua adalah the lens. The lens ini memiliki input data tunggal dan input detak atau clock. The lens seringkali juga disebut sebagai lens tunda. Nah, itu adalah lens kedua. Lens ketiga adalah RS lens dengan input enable. Nah, itu adalah jenis-jenis lens. Teori yang ketiga adalah pengertian flip-flop dan jenis-jenis flip-flop. Nah, flip-flop sendiri adalah rangkaian logika yang mempunyai satu atau beberapa masukan dan 2 keluaran, di mana yang satu merupakan komplemen dari keluaran lainnya dengan memberi pulsa atau dengan memberi gelombang pada masukan. Flip-flop sendiri terbagi menjadi beberapa jenis juga, yaitu satu RS flip-flop. Nah, RS flip-flop adalah flip-flop yang paling sederhana dibandingkan dengan flip-flop yang lainnya. Rangkaian RS flip-flop dapat dibangun dari 2 buah gerbang NAND yang saling dihubungkan menyilang, atau juga kayak gerbang outputan gerbang NAND 1 itu masukkan ke inputan gerbang NAND 2, begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua adalah set reset flip-flop dengan clock. Rangkaian SR flip-flop dengan clock ini seperti flip-flop SR, di mana dalam rangkaiannya ditambahkan gerbang NAND pada masukan SR flip-flop dengan menambahkan sinyal clock.
Nah, itu aja. Nah, yang ketiga adalah delay flip-flop atau day flip-flop. Nah, day flip-flop sendiri hanya mempunyai masukan data D dan satu masukan data tahanan yaitu clock, dan keluaran dari flip-flopnya yaitu key dan key. Nah, itu adalah flip-flop day flip-flop. Yang dashtail keempat itu adalah pengertian clock check dengan rangkaian sekuensial. Rangkaian clock adalah rangkaian yang berfungsi untuk membentuk dan membangkitkan gelombang kontak secara terus-menerus, dan rangkaian ini tidak mempunyai kondisi stabil. Jadi rangkaian clock sekuensial ini keadaannya tidak pernah stabil atau seimbang. Yang kelima adalah master dan slave pada flip-flop. Nah, sebuah master slave jika flip-flop dibentuk dari dua buah SR flip-flop. Nah, di mana operasi dari kedua SR flip-flop tersebut dilakukan secara bergantian dengan memberi input clock dan berlawanan pada kedua SR flip-flop tersebut. Nah, itu adalah master dan slave pada flip-flop. Yang kelima adalah gerbang logika pada flip-flop. Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Itu adalah gerbang logika yang terjadi pada flip-flop. Nah, yang keenam itu jika flip-flop sinkron dengan sinkron. Nah, jika flip-flop sinkron adalah rangkaian yang bekerja memproses suatu input ketika terjadi perubahan dalam variabel input. Dan flip-flop sinkron adalah perubahan yang bekerja memproses suatu inputan ketika ada sinyal sinkronisasi untuk mengaktifkan sebuah elemen. Itu adalah perbedaan dari sinkron dengan asinkron ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur dari jika flip-flop sinkron, bagaimana cara masukkan input dan outputnya. Nah, yang saya ketahui dari JK flip-flop sinkron ini, set and resetnya itu bernilai 1 dan nggak akan pernah berubah-ubah. Yang berubah-ubah itu cuma nilai J sama K-nya. Kalau clock-nya itu juga nggak berubah-ubah dia. Nah, di sini kita akan menguji dari tabel kebenaran yang inputan nilai J-nya itu 1, terus K-nya itu 1, setnya itu kan sama 1, dan resetnya juga 1. Kalau clock-nya juga itu 1, jadi satu clock itu sama dengan satu gelombang, yaitu gelombang clock itu 010, jadi apa namanya? Jadi clocknya itu 0. Oke. Nah, dapat dilihat sendiri kan dapat dilihat dari rangkaiannya sendiri kan. Nah, di sini set 1, nah set nih nilainya kan 1, lightnya 1, terus masuk ke gerbang NAND 3. Nah, di sini gerbang NAND 3 ini kan ada 3 kaki. Nah, kita lihat lagi kaki keduanya masuk dari mana. Nah, dari kaki kedua ini kan set datangnya dari NAND 1. Nah, terus kita lihat inputan dari NAND 1 ini.
Nah, dapat dilihat sendiri dari gerbang NAND 1 ini inputannya itu dari mana aja. Nah, inputan pertama itu dari J. Nah, dari tabel kebenarannya kan J itu nilainya 1. Terus set masuk ke gerbang NAND 1. Nah, pada jalur atau kaki kedua ini kan datangnya itu dari clock ini kan. Nah, kalau clocknya kan tadi satu gelombang. Nah, satu gelombang itu berarti 0, 1, 0. Nah, nilainya itu kan 0, makanya dia itu masuknya itu 0. Nah, karena di gerbang NAND 1 ini kan nilainya 1, 0, 0. Nah, jadi kalau di NAND kan beda dengan N. Kalau N itu kita kalikan, kalau NAND itu kita kebalikan dari N lah. Jadi yang sebenarnya nilainya 0 itu kalau di NAND kan itu jadi 1 outputannya. Jadi outputan dari NAND 1 itu kan nilainya 1. Nah, karena udah kita ketahui nilai dari kaki pertama sama kaki kedua itu 1 dan 1. Nah, kan kaki ketiganya belum kita ketahui juga. Jadi kita permisalkan lagi. Jadi kan ini 1 1 dan kaki ketiganya ini adalah 0. Kita permisalkan dengan 0. Karena di inputan yang tiganya ini kan 1 1 0. Kalau di gerbang NAND itu kebalikan dari gerbang N, makanya nilai outputannya 1. Nah, makanya QN-nya ini menyala. Dan terus nilai QN-nya ini itu belum belum tetap atau masih sementara. Selanjutnya kan nilai QN ini kan masuk ke gerbang NAND 4. NAND 4-nya kan ke gerbang kaki pertamanya NAND 4 nih kan. Nah, di sini kan nilainya 1. Terus kita lihat lagi nilai NAND, kita lihat lagi kakinya NAND 4 nih kemana. Dia menuju ke NAND 2. Nah, kita lihat dah di NAND 2 nih. Kalau kan kaki pertamanya ini kan datangnya dari Ken 1, bisa dilihat kan dari Ken 1. Nah, terus kaki pertamanya itu 1. Terus nilai clocknya tadi kan 0. Nah, makanya sini 0. Nah, nilai untuk kaki keduanya itu 0. Dan yang saya bilang di awal kan nilai K-nya kan itu 0. Nah, jadi kalau udah nilai K-nya 0 itu masuknya lagi ke 0 di gerbang NAND 2. Nah, di gerbang NAND 2 ini kan kebalikan dari N. Nah, kalau N-nya kan 0 nih di sini, terus masuk ke gerbang NAND 2 jadi nilainya itu nilai outputnya itu 1. Nah, jadi gerbang kedua di NAND 4 itu 1. Nah, terus nilai resetnya kan dari awal kan 1. Nah, makanya di kaki ketiganya ini juga 1. Jadi nilai dari 1 1 1 ini dari ketiga kaki ini kan menghasilkan outputannya kan 0. Nah, makanya QN aksennya ini enggak nyala. Jadi outputan dari NAND 4 ini 0. Nah, selanjutnya itu kita lihat hasil, ataupun kita lihat nih lagi dari outputan gerbang NAND 4 kan 0. Nah, terus lihat lajurnya kemana. Nah, dia menuju ke NAND 3 kaki ketiga. Jadi nilai dari NAND 3 ini kan di awal kan setnya 1, terus kaki keduanya 1, terus kaki ketiganya 0. Jadi karena udah diketahui kaki ketiganya, makanya kaki ketiganya itu kan sama kayak permisalan kita dari awal kan 0.
makanya lampunya menyala. Dan ini adalah udah jadi key and fix-nya dia, karena nilai dari nennya itu nen dari 110 itu 1. Mungkin sekian dulu mungkin sekian penjelasan dari saya tentang jalur dari JK flip flop sinkron. Nah, jika ada kekeliruan ataupun kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.